Halo Sobat Bekon Indonesia, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan tampilan anti-mirroring pada device HMI Wacom PI3070IG series. Pada dasarnya, tampilan HMI Wacom PI3070IG series akan tertampil secara mirroring. Di sini saya sudah gunakan tampilan di HMI dan saya gunakan tampilan IoT di laptop saya. Namun pada kegunaannya di industri seringkali kita membutuhkan tampilan anti mirroring, di mana tampilan di device HMI dan di device-device terhubung lainnya baik secara IoT maupun secara kabel dibutuhkan tampilan yang berbeda. Dan di sini saya sudah menyiapkan tampilan ketika layar HMI ini contohnya akan digunakan oleh seorang operator. Jadi kita masuk ke dalam tampilan layar kontrol. Nah, sedangkan pada laptop saya akan digunakan untuk monitoring di ruang produksi misalnya, maka di sini kita bisa masuk ke bagian monitor. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya. Di laptop saya menampilkan screen monitor, namun di HMI menampilkan screen control. Ketika saya tekan start, nah di sini on, dan di monitor juga terdeteksi on. Ketika saya tekan emergency, di sini tampil emergency status pada bagian kontrol, dan di sini bagian monitor juga tertampil emergency status. Jadi walaupun tampilan screen-nya berbeda tapi tetap terintegrasi. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke software PI Studio. Baiklah Sobat Bekon Indonesia, sekarang kita sudah ada di software PI Studio. Mari kita pelajari bagaimana caranya menampilkan tampilan screen HMI secara anti-mirroring. Oke, untuk melakukan tampilan secara anti-mirroring, kita perlu memberikan script pada background dari HMI yang kita gunakan. Scriptnya terdapat dalam alamat atau address spesial di HSW12. Nah, mari kita lihat ke dalam PI Studio. HSW12 merupakan fungsi dari screen switch atau kendali layar yang ketika dia bernilai 0, maka semua screen akan bergerak secara mirroring. All the screen of all user will switch. Jadi ketika dia ditampilkan ke dalam beberapa layar yang berbeda secara IoT, maka semua layar yang tertampil akan bergerak secara bersamaan dalam satu perintah dimanapun device tersebut kita lakukan kendali atau kontrol. Nah, kemudian ketika dia bernilai 1, maka all users do not affect each other. Jadi di setiap screen yang kita gunakan dengan tampilan IoT tersebut, setiap screen dapat bergerak sendiri-sendiri, dapat melakukan switch screen secara sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi. Jadi bisa dibilang secara anti-mirroring begitu. Oke, kita kembali ke software PI Studio. Di sini kita menggunakan background script dengan jenis trigger bit. Kita dapat mulai dari sini. Nah, oke, pertama kita melakukan addressing dulu pada bit address. Jadi bit apa yang kita gunakan, alamat mana yang kita gunakan untuk mengatur kapan script ini akan berjalan, kapan akan run. Run script when meet the condition. Di sini bit addressnya saya gunakan HDX99 dengan condition false. HDX99 ini belum saya gunakan. HDX ini merupakan alamat internal dari HMI Wacom PI 3070IG series, dan di sini dia belum saya gunakan, maka dia saya gunakan untuk melakukan run atau menjadi trigger dari script switch screen ini. Nah, dan kondisinya saya gunakan false karena ketika HDX99 ini tidak mendapatkan trigger, dia bernilai 0, maka dia akan melakukan run kepada script. 0 itu berarti false. Jadi di sini saya beri condition false. Jadi otomatis dalam artian script ini akan selalu berjalan. Begitu. Nah, di scriptnya ini saya ambil HSW12 special register yang tadi kita sudah bicarakan. Cara ambil alamatnya adalah kita ambil di sini. Nah,
Kita pilih connection name-nya di HMI local address tipenya itu kita pilih yang HSW, dan address nomornya itu kita gunakan 12. Oke. Nah, conditionnya tadi sama dengan 1 supaya dia anti mirroring begini ya. Nah, setelah itu kita dapat lakukan cek pada script dan kita dapat langsung download to HMI. Ketika script ini sudah aktif, maka tampilan layar HMI di berbagai layar IoT akan secara anti-mirroring, di mana setiap screen tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain ketika kita melakukan switch screen. Ya, jadi begitulah untuk video hari ini, Sobat Econ Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus pantau, nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi terkini terkait produk dan berbagai informasi dari diskon, webinar, dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.